Selamat malam, salam dari Unpad di Bandung. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Artakumbara, meminta kepada Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan untuk membantu dirinya mengembalikan kewarganegaraan kembali jadi WNI. Tapi pemirsa, Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti telah menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil. Video permintaan pulang Satria Artakumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Artakumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Komandan Korps Marinir Maijen TNI Endi Supardi menyebut Satria Artakumbara telah dipecat dari Korps Marinir. Satria menghilang setelah memiliki hutang ratusan juta dan judi online. Berkaitan dengan mantan prajurit marinir Sersan 1 Satria Artakumbara. Namanya kan cukup sangar ya. Dialah prajurit Korps Marinir yang dulu daftarnya dari Tamtama, kemudian ikut bintara reguler menjadi bintara pangkat sersan, terakhir pangkat yang bersangkutan Sersan 1. Memang kendala saat ini mungkin juga di TNI, khususnya di kami sendiri di Korps Marinir ini, dengan kehidupan sekarang ini banyak permasalahan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah adanya judi online. Judi online ini yang mungkin ini musuh kita bersama, yang harus kita tumpas karena ini merusak cara berpikir kita, cara kehidupan kita yang tadinya sederhana jadi hedonis rata-rata seperti itu. Nah, yang bersangkutan memang jejak rekornya ada ke sana yang mengakibatkan dia keluar dari Korps Marinir, salah satunya itu kehidupan hedonis, kemudian pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu. Dia disersi, diawali dengan mangkir, disersi di tahun 2022 dia sudah menghilang. Sudah kita lakukan dengan sesuai prosedur, panggilan 1, 2, 3, kemudian sudah datangin ke rumahnya, tidak ada di tempat, akhirnya naik status menjadi disersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023. Jadi secara hukum bukan lagi prajurit Korps Marinir, tapi sudah resmi menjadi sipil. Dengan hukuman tambahan, dipecat dari dinas, hukuman tahanan 1 tahun. Nah, kami tidak tahu, berkembang, tahu-tahu ada bergabung dengan tentara Rusia mungkin ya, tentara Rusia itu, atau dengan negara lain.
Dan terakhir katanya ingin kembali ke Indonesia, itu bukan tanggung jawab kami lagi karena di 2023 sudah resmi berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari Korps Marinir TNI AL. Artinya Korps Marinir atau TNI AL tidak bertanggung jawab lagi dengan yang bersangkutan karena statusnya sudah sipil. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang anggota KKB, Robert Wenda, ditangkap Satgas Damai Kartens di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wenda ditangkap pasca kabur dari lapas dan menembak seorang anggota polisi. Inilah anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Robert Wenda, yang ditangkap di Jayawijaya, Papua Pegunungan usai kabur dari lapas kelas 2A AB Pura. Robert Wenda juga menembak anggota Polres Jayawijaya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena. Saat ditangkap, Robert mendapat pengawalan ketat dari aparat bersenjata lengkap. Selain Robert, petugas juga mengamankan satu anggota KKB lainnya sehingga total 2 orang yang diamankan. Pada hari Rabu 23 Juli 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu di antaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Kartens dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jayawijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Polri menegaskan akan selalu serius menjaga keamanan di tanah Papua dan memastikan akan memburu para pelaku kekerasan. Kita kembali ke Jakarta. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mereka yang diperiksa diantaranya Ketua Umum Solidaritas Merah Putih dan Peradi Bersatu. Ya, di Reskrimum Polda Metro Jaya hari ini memeriksa pelapor kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 2 diantaranya adalah relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, Ketua Peradi Bersatu, Zefrin Boykanu, dan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Sylvester mengatakan akan menjawab pertanyaan penyidik terkait dugaan tindak pidana tudingan ijazah palsu. Yang menegaskan tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sudah game over karena tidak ada bukti yang dihadirkan. Ya, pastinya kan kemarin saya sudah dipanggil sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Nah, ini karena kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, tentunya saya akan menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Ya, intinya semua kejadian-kejadian mengenai indikasi pidana pencemaran nama baik, ya kan, terus penghasutan dan juga fitnah yang terjadi mengenai tudingan ijazah palsu kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, intinya itu. Ya. Bukti-bukti yang dibawa dari Polres Jakarta Selatan itu dibawa lagi ke Polda Metro Jaya ini nggak, Pak? Saya belum tahu ya, tapi kelihatannya bisa jadi sebagian dibawa atau nanti minta dilengkapin lagi ya. Kalau Abang sekarang bawa alat bukti baru atau cuma untuk menghadiri sebagai? Bukti-bukti yang kemarin di Polres sih sudah cukup banyak ya, yang diajukan oleh teman-teman dari Peradi Bersatu. Nah, saya saat ini nggak membawa bawa bukti baru. Ya, kemungkinan nanti kalau diminta lagi atau dilengkapi ya akan kita serahkan. Pak, itu kan dari 6 laporan, 4 diantaranya sudah masuk ke penyidikan tapi belum ada penetapan tersangka. Ya. Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan. Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga,
Yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini saya meyakini bukti-bukti itu nol besar. Tim Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada ya, itu clear. Ya, itu clear. Kemudian seseorang datang memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah nol. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus. Bukan nol, minus. Kenapa? Dia bukanlah sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Jadi yang bisa menyatakan keaslian satu ijazah serta perkuliahan dan akademiknya itu adalah sistem akademik kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Sehingga teman-teman kita lihat episode ini. Setelah ini kami kembali lagi. Oke, setelah pemeriksaan. Ada tambahan, Ketum? Ya, tambahan satu aja. Soal ijazah Jokowi. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera nih. Secepat mungkin saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua soal pemakzulan Dirban itu layu sebelum berkembang. Tidak akan berkembang. Stop sampai di sini saja. Kasus pemerasan izin tenaga kerja asing Kemnaker yang masih bergulir di meja KPK kembali menetapkan 4 tersangka baru hari ini. Pemirsa, setelah memeriksa dan mengumpulkan cukup bukti, KPK menetapkan 4 tersangka yang ditahan mulai hari ini. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 8 orang tersangka. 4 tersangka sudah ditahan sebelumnya pada pekan lalu. Diduga oknum pejabat Kemnaker ini memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Penahanan 4 tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini sampai 12 Agustus 2025 di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Pemerasan di Kemnaker terjadi sejak 2019 dengan uang yang terkumpul dari praktek kejahatan ini mencapai 53 miliar rupiah. Kita umumkan untuk yang 4 berikutnya. Telah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari total 8 tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025. Sementara 4 tersangka yang ditahan pada hari ini yaitu GTW selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan selanjutnya PCW, JMS, dan ALF, ya 3 lainnya. Yang ketiganya merupakan staf pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PPTKA, pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Binapenta, dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019 sampai dengan 2024. Menghebohkan pemirsa, transfer data pribadi katanya menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia-Amerika. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Selengkapnya usai jeda, Sindo Prime segera kembali.